Video pembelajaran kali ini adalah merupakan pertemuan ketiga dari mata kuliah Manajemen Project dengan judul The Project Management Process. Manajemen project sendiri berkaitan dengan proses di mana meliputi 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan inisiasi, di mana di situ harus dipastikan dokumen-dokumen yang kita lengkapi itu sudah disetujui oleh user. Kemudian juga ada proses perencanaan, planning, terus ada proses executing itu adalah proses di mana kita melakukan atau melaksanakan proyek tersebut, monitoring dan controlling, serta closing. Baiklah, kita coba lihat satu persatu dengan lebih dekat. Inisiasi proses itu adalah proses untuk mendefinisikan, lalu mengassign, mengotorisasikan proyek, ya, bahwa proyek ini dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang kecil dan kemudian diberikan otorisasi pada orang-orang yang bertugas. Setiap fase selalu ada proses inisiasinya, ya, untuk dapat memastikan bahwa tim proyek bisa menyelesaikan setiap fase itu dengan baik. Di dalamnya selalu juga ada proses untuk mendokumentasikan, memastikan bahwa pihak penerima atau pihak user itu menyetujui pelaksanaan dari proyek kita. Planning, perencanaan, ini berhubungan dengan penjadwalan, berhubungan juga dengan memperkirakan besarnya biaya, lalu juga berhubungan dengan mengetahui seberapa besar sumber daya yang harus disediakan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan planning adalah pekerjaan yang cukup penting, karena dari planning ini kita bisa mengestimasi secara keseluruhan perkiraan-perkiraan besaran biaya yang harus dikeluarkan. Executing, kita mulai melakukan atau melaksanakan proyek yang ada, termasuk di dalamnya adalah mengelola juga harapan-harapan dari para user, ya, melakukan juga jaminan-jaminan kualitas, ya, lalu mulai melakukan pengembangan tim dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada. Monitoring dan controlling, ini di sini manajemen proyek mulai melakukan monitor, melihat kemajuan dari tiap tim yang ada, dan juga melakukan koreksi bila mana dibutuhkan, karena ada suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan semula. Closing proses, nah ini adalah serah terima. Ketika satu fase sudah selesai, kita sudah mengarsipkan semua filenya, kita akan menutup kontrak, mendokumentasikan hal-hal yang perlu dilakukan kemudian, lalu ada formalitas untuk serah terima. Proyek IT sedikit berbeda, ya, karena proyek IT itu menyangkut sistem baru, ya. Oleh karena itu dibutuhkan satu riset sendiri pada saat inisiasi dan planning. Itu meliputi hampir 20% dari seluruh waktu pengerjaan. Dibutuhkan riset yang cukup teliti akan kebutuhan-kebutuhan dari user. Kemudian pada tahap executing pun ada pilihan-pilihan. Pilihan untuk membeli hardware atau harus mengembangkan software sendiri. Dan juga adanya hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana penggunaan dari software itu bisa dipakai dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya training, ya, perlu kita mendeliverikan sistem yang baru itu kepada para pengguna, ya. Proyek IT sendiri pada saat monitoring dan controlling sama, yaitu kita perlu mengukur kemajuan dari proyek, melakukan koreksi agar sesuai dengan perencanaan. Pada tahap closing akan memberikan laporan final dan laporan hal-hal lain yang perlu dilakukan atau hal-hal yang dipelajarin ketika proyek itu sedang berlangsung. Pada dasarnya setiap organisasi itu memiliki metode yang berbeda untuk melakukan manajemen proyek. Ada beberapa metode proyek manajemen. Yang satu disebut RUP. Itu merupakan Project Initiative Software
pengembangan software. Ya. Ada beberapa software development project seperti JAD, RAD, ya, kita bisa melihat pada website ya, tentang hal ini. Yang kedua adalah PRINCE2 atau Project in Control Environments. Metode ini sudah ada sejak tahun 1996, dikembangkan oleh kantor pemerintahan di UK. Ya. Secara fakta, United Kingdom memang menggunakan ada berada di 50 negara ya yang berada di bawah kendali dari UK. Nah, PRINCE2 ini digunakan oleh semua negara di bawah naungan UK. Urut-urutannya sebenarnya mirip ya, tapi memang ada hal-hal spesifik yang di dalamnya sedikit berbeda. Yang berikutnya adalah Agile Software Development. Itu merupakan adaptive software pengembangannya ya, di antara Agile metode yang terkenal itu adalah Scrum. Nah, apa itu Scrum? Nanti kita akan bersama mempelajari. Di samping metode-metode yang lain,